Penglihatan Al-Quran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan di part 2 ya. Di bab 4 ini. Saya ulangi. Di sini sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Nanti saya contohkan di bawah untuk kalimatnya. Kemudian matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. 3 rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini contohnya hadis Bukhari Muslim itu adalah perawi. Selanjutnya, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Pas. Lebih nomor 2 ya. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Iya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini adalah dalil tentang bagaimana kita harus tunduk patuh apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad. Di firman yang lain atau di dalil yang lain, singkat padat jelas ya. Yang di dalamnya tetap sama, yaitu tentang bagaimana kita menaati Allah SWT, kemudian juga menaati utusannya yaitu Muhammad SAW. Nomor 3, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu hadis berfungsi untuk menjelaskan, bayan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran pada dasarnya adalah menjelaskan dan menguatkan. Karena apa? Bahasa Al-Quran itu hanya bisa dipahami secara pasti oleh Nabi Muhammad karena yang menerimanya. Pertama, yang pasti tahu tentang kalimat Allah adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah Nabi Muhammad selaku penerjemah apa yang dimaksud dari dalam Al-Quran melalui hadis-hadisnya. Itulah mengapa fungsi hadis sebagai penjelas dan penguat dalam hal ini. Selanjutnya dirincikan lagi. Dalam hal ini Al-Quran, hadis ini punya fungsi sebagai penjelas, menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat umum. Ya. Di sini contoh disuruh sholat, perintah sholat dalam Al-Quran bersifat umum. Tapi kemudian tata cara sholat itu seperti apa? Rasul menjelaskan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tinggal dilihat bagaimana cara sholatnya. Melalui hadis, melalui sunnah Rasul. Yang kedua, memperkuat. Contohnya di sini, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Ini diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surat At-Taubah 34 dikatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Jadi
penerangan maksud dari kalimat yang mungkin masih umum atau masih ambigu atau sulit dipahami, kemudian dipahamkan dengan jelas di sini. Harus dizakati yang namanya perhiasan itu. Yang keempat, menetapkan. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Dalam hal ini turun ranjang ya, bahasa seperti itu. Hal ini dijelaskan dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Itu dijelaskan. Kemudian saya kembali lagi ke atas ya. Tentang di sini ada tadi sanad, matan, rawi. Saya contohkan ini. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu ini adalah sanad. Jadi sanadnya berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu yang mendengar Nabi atau menyaksikan Nabi bersabda. Kemudian yang kedua tadi apa? Matan, yaitu isi. Isi itu adalah di sini. Isi itu adalah ini. Setelah kola itu adalah isi. La yajma'u baina, nah ini sampai sini itu adalah isi dari hadis. Dalam hal ini matan. Ya. Kemudian terakhir rawi. Rawi adalah perawi hadis ini yang dalam kurung. Ini adalah rawi yang dimaksud dari rawi. Jadi ada 3 unsur. 1 sanad. Ya. Kemudian 2 matan, yang ketiga rawi itu. Selanjutnya macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis ahad pun dibagi kepada 4 lagi di sini. Kita mulai dari hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Ya, jadi sudah dipastikan mutawatir, tidak ada yang menyangkal, kemudian yang meriwayatkan juga banyak. Itu adalah hadis mutawatir. Contohnya dalam hal ini ya contohnya ya. An Abi Hurairah qala, sama seperti di atas tadi ya, ini adalah sanad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini rawahul Bukhari Muslim. Ini adalah salah satu contoh hadis mutawatir yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Itu mutawatir ya. Dan yang kedua, ini tingkatan ya. Ini tingkatan tertinggi, kemudian ini di bawahnya, kemudian ini di bawahnya, begitupun sampai seterusnya ke bawah ya. Hadis masyhur. Masyhur ini berasal dari kata bahasa Arab ya, masyhur, terkenal. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Memang 2 orang atau lebih, tapi derajatnya tidak sampai mutawatir, mungkin sedikit lebih rendah jumlahnya dari yang mutawatir tadi. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in atau para pengikut sahabat, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Akhirnya dijadikanlah hadis masyhur, dan hadis masyhur ini bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan pedoman kita ketika beribadah, ketika melakukan sesuatu di muka bumi ini, ya, hadis masyhur. Contoh hadis di sini adalah
Hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Ini adalah salah satu contoh hadis masyhur. Tingkatan berikutnya lebih rendah lagi, yaitu hadis ahad. Ahad berasal dari bahasa Arab, jelas ahad, satu, wahid, ya, ahad. Adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi saja, itu hadis ahad. Sehingga tidak mencapai derajat mutawatir dan juga tidak mencapai derajat masyhur. Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya, perawi hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Itu sebagai berikut. Hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 4, tergantung perawinya itu siapa atau yang meriwayatkan itu bagaimana. Pertama, hadisnya sahih ketika hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah ini, maka dikatakan sebagai sahih. Tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah. Ya, hujjah oleh hadis sahih ini. Karena apa? Perawinya adil, tidak punya catatan kriminal, tidak terkenal sebagai pembohong. Nah, itu berarti penelitiannya tajam. Sanadnya nyambung dari Rasul menuju dari orang itu kemudian ke Rasul itu nyambung. Tidak ada cacat dalam perawinya, dalam sanadnya. Maka itu adalah boleh dijadikan hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hasan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu baik artinya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung betul, tapi dikatakan bahwa kurang kuat hafalannya. Kalau di sini kuat hafalannya, kalau di sini kurang kuat hafalannya. Namun tetap tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Ya, boleh. Hadis sahih, hadis hasan itu boleh dijadikan amal ibadah. Sedangkan nomor 3, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Tidak bisa sahih dan hasan, itu dhaif. Dhaif itu lemah. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Contohnya apa? Hadis dhaif contohnya itu adalah utlubul imma walau bisin. Nah, itu adalah hadis dhaif sebenarnya, cuma bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Kita bisa menuntut ilmu sampai ke manapun, sampai ke negeri Cina, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh hadis dhaif. 4. Hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Ini lebih rendah dari dhaif. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak, tidak boleh memakai hadis ini sebagai rujukan. Hadis maudhu. Kemudian setelah hukum pertama Al-Quran, kemudian turun ke yang kedua yaitu hadis. Sekarang yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad, ya. Ijtihad ini yang akan kita bahas adalah nanti ada 3. Ada berapa ini? Pengertian ijtihad, syarat-syaratnya, kemudian kedudukan ijtihad. Ada 3 ya. Ada 4 bentuk-bentuk ijtihad. Pertama, pengertian ijtihad itu sendiri adalah berasal dari kata bahasa Arab. Tasrifnya adalah ijtihada jajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini bersungguh-sungguh mencari hukum yang paling benar, yang paling baik ketika tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum, ya kan? Betul. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, ya. Mujtahid.
tidak sembarang orang atau ulama